Langkah pertama di rel kenangan. Suara roda koper bergesekan dengan lantai marmer hijau itu. Rendra berhenti sejenak di tengah keramaian stasiun Gambir, menatap arloji besar di dinding yang seakan tak berubah sejak ia terakhir kali datang bersama ayahnya 20 tahun silam. Di tempat yang sama, dulu ia berdiri kecil, menyaksikan ayahnya dengan seragam PT KAI memeriksa sinyal, sementara aroma kopi dan suara peluit lokomotif menandai awal hari. Kini, Rendra datang bukan sebagai anak kecil, tapi sebagai sejarawan yang membawa satu pertanyaan besar, bagaimana rel besi di tengah Jakarta ini menjadi saksi perubahan bangsa? Ia membuka catatan tuanya, di mana tertulis, Gambir, dahulu disebut Weltevreden Station, dibangun akhir abad ke-19 oleh pemerintah Hindia Belanda. Arsitektur aslinya bergaya Indische Empire, dengan atap melengkung dan jendela besar menghadap lapangan Koningsplein, kini Monas. Bayangan masa lalu itu menari di pikirannya. Rendra membayangkan deru lokomotif uap, serdadu Belanda dengan topi lebar, dan perempuan pribumi membawa bakul nasi di peron. Semua tampak kabur, namun nyata. Ia mencoba membayangkan hari-hari pertama ketika stasiun ini menjadi nadi transportasi kolonial. Di ruang arsip Museum Transportasi, ia menemukan foto hitam putih tahun 1882, papan bertuliskan Weltevreden Station. Di belakangnya, ada kereta dengan lambang Netherlands Indische Spoorwegmaatschappij, NIS, perusahaan kereta swasta pertama di Hindia Belanda. Jadi disinilah semuanya dimulai, gumamnya pelan. Tapi sejarah Gambir bukan hanya soal batu bata dan rel besi. Di sana tersimpan kisah tentang penjajahan, kebangkitan nasional, dan perjumpaan manusia dari berbagai kelas sosial. Dari kaum bangsawan Batavia yang berangkat ke Buitenzorg, Bogor, hingga rakyat kecil yang menjajakan makanan di peron. Rendra kemudian menatap langit Jakarta sore itu. Di balik gedung-gedung kaca dan suara mobil yang mendesing, ia bisa merasakan denyut yang sama, denyut waktu yang berjalan di atas rel Gambir. Ia tahu, penelusurannya baru dimulai. Di setiap rel yang berkarat, di setiap papan nama yang tergantung di peron, tersimpan potongan cerita bangsa. Dan malam itu, sebelum pulang, Rendra menulis di jurnalnya. Stasiun Gambir bukan sekadar tempat orang pergi dan pulang. Ia adalah pintu masa lalu yang menolak dilupakan. Lampu-lampu peron menyala satu persatu, menciptakan bayangan panjang di lantai stasiun. Rendra melangkah pergi, membawa tekad untuk mengungkap lebih dalam kisah di balik nama besar, Gambir. Jejak uap di zaman kolonial. Suara langkah Rendra bergema di lorong Museum Transportasi. Di tangannya, map berisi dokumen tua yang baru saja ia pinjam dari arsip. Di halaman pertama, tertulis tahun 1871, tahun di mana gagasan jalur kereta Batavia, Buitenzorg pertama kali diwujudkan oleh Netherlands Indische Spoorwegmaatschappij, NIS. Ia membuka lembar demi lembar peta tua yang menguning. Di tengah lembaran itu, sebuah garis hitam membentang dari Batavia Centrum menuju Buitenzorg. Tepat di tengahnya, titik kecil bertuliskan Weltevreden Station. Disinilah, di tempat yang kini disebut Stasiun Gambir, semuanya bermula, bisik Rendra. Bayangannya melayang jauh, ke masa ketika Batavia masih dikelilingi rawa dan kanal. Jalanan dipenuhi pedati dan kereta kuda. Di bawah langit yang muram, deru lokomotif uap pertama kali menggetarkan udara kota kolonial itu. Suara peluitnya memecah kesunyian, tanda zaman baru telah tiba. Weltevreden, yang berarti tempat yang menyenangkan, dalam bahasa Belanda, memang kawasan elit pada masa itu. Di sekeliling stasiun berdiri rumah-rumah pejabat, taman luas, dan lapangan besar yang kini dikenal sebagai Monas. Jalur kereta di situ bukan sekadar alat transportasi, ia adalah simbol kekuasaan kolonial yang menghubungkan pusat pemerintahan dengan wilayah sejuk di selatan, Buitenzorg. Rendra menutup matanya sejenak, membayangkan pemandangan tahun 1880-an. Asap hitam membumbung dari lokomotif besi yang berderak. Serdadu Belanda berdiri di peron dengan koper kulit, sementara pelayan pribumi berlari membawa barang bawaan. Di pojok peron, penjual minuman jahe berteriak menawarkan dagangannya. Bau arang, logam, dan hujan bercampur di udara. Di antara keramaian itu, seorang petugas muda berdiri tegak, seragam putihnya berkilau di bawah matahari. Nama di papan dadanya, Surya Pradipta. Rendra tertegun.
Nama itu sama seperti nama ayahnya. Ia tersenyum samar. Tentu bukan ayahnya, tapi entah mengapa ia merasa ada ikatan antara masa lalu dan masa kini yang tak bisa dijelaskan. Ia menulis di catatannya, Weltevreden bukan hanya terminal perjalanan. Ia adalah panggung besar tempat sejarah kolonial berpentas, di mana rakyat menjadi penonton sekaligus korban. Dari catatan sejarah yang ia baca, pembangunan stasiun ini menghabiskan dana besar dan melibatkan ratusan pekerja lokal. Banyak dari mereka bekerja tanpa upah layak, menanam bantalan kayu dan besi di bawah terik matahari Batavia. Namun tak ada nama mereka tercatat dalam sejarah resmi. Ketika Rendra berjalan ke arah jendela museum, ia melihat Monas berdiri megah di kejauhan. Di balik kemegahan itu, ia bisa membayangkan lokasi lama stasiun yang dulu hanya berupa bangunan sederhana beratap seng dengan tiang-tiang kayu. Namun, seiring bertambahnya penumpang dan pertumbuhan Batavia, Weltevreden pun diperluas dan direnovasi berulang kali. Pada tahun 1926, pemerintah kolonial memutuskan untuk memperindah kawasan itu menjadi pusat modern Batavia. Stasiun dibangun ulang dengan arsitektur Art Deco oleh arsitek Belanda ternama. Atapnya melengkung anggun, jendelanya besar-besar agar cahaya masuk leluasa. Dari sinilah bentuk stasiun Gambir modern mulai terlihat. Namun, sejarah selalu menyisakan jejak luka. Rendra menemukan laporan kecil dalam arsip tentang bagaimana pada masa pendudukan Jepang, jalur kereta ini sempat digunakan untuk mengangkut logistik perang. Banyak pekerja pribumi dipaksa bekerja tanpa bayaran, beberapa bahkan tak pernah kembali. Ia menatap foto stasiun tua yang kini memudar di kertas. Di atas rel ini, bukan hanya kereta yang berjalan, tulisnya dalam jurnal, tapi juga kisah tentang ketidakadilan, kemajuan, dan harapan yang lahir dari abu sejarah. Hari mulai senja ketika ia meninggalkan museum. Langit Jakarta berwarna oranye keemasan, seperti nostalgia yang menolak padam. Dari kejauhan, suara peluit kereta dari arah Gambir terdengar nyaring, seolah memanggilnya pulang. Rendra berhenti di trotoar, menatap ke arah stasiun yang berdiri megah di balik gedung-gedung. Ia tahu, setiap lapisan tembok di sana menyimpan kisah berbeda, dari penjajahan, kemerdekaan, hingga kebangkitan kota. Besok aku akan ke Gambir lagi, katanya lirih. Kali ini bukan untuk menatap masa lalu, tapi untuk melihat bagaimana ia bertahan di masa kemerdekaan. Lalu ia berjalan pelan, meninggalkan museum, sementara bayangan lampu jalan memanjang di aspal basah, seperti rel yang menuntunnya menuju babak sejarah berikutnya. Gambir di masa kemerdekaan. Pagi itu, Rendra tiba di stasiun Gambir lebih awal dari biasanya. Langit Jakarta masih berwarna pucat, dan uap dari lokomotif listrik yang baru datang dari Cikampek melayang seperti kabut tipis di udara. Di tangannya, ia membawa foto tua yang baru saja ia temukan malam sebelumnya, foto stasiun pada tahun 1946, setahun setelah proklamasi kemerdekaan. Bangunan di foto itu tampak tua dan suram, namun di antara kusamnya warna, ada semangat yang terasa kuat. Di peron, tampak pasukan muda dengan bendera merah putih, berdiri di samping lokomotif hitam besar yang masih membawa logo peninggalan Belanda. Di bawahnya, tulisan tangan samar berbunyi, Kereta Merdeka, dari Gambir ke Bogor, 1946. Rendra menatap foto itu lama. Jadi, stasiun ini juga jadi saksi lahirnya bangsa, gumamnya pelan. Ia berjalan menuju peron 2. Di sana, suara pengeras stasiun mengumumkan jadwal keberangkatan seperti biasa. Tapi di telinga Rendra, suara itu berganti menjadi gaung masa lalu, suara rakyat yang baru saja menegakkan kepala setelah ratusan tahun dijajah. Ia mencoba membayangkan hari-hari pertama setelah proklamasi. Batavia, yang baru berganti nama menjadi Jakarta, masih berantakan. Tentara sekutu datang, Belanda mencoba kembali berkuasa, dan di tengah kekacauan itu, rel-rel kereta tetap berdetak. Gambir menjadi simpul penting, jalur komunikasi, logistik, dan pergerakan pasukan Republik. Ia membaca catatan dari arsip militer yang sempat ia salin. Para pemuda kereta api mengambil alih stasiun Gambir dari tangan Belanda pada September 1945. Mereka mengganti papan nama Weltevreden menjadi stasiun Gambir sebagai simbol kemerdekaan. Mata Rendra hangat ketika membaca kalimat itu.
Ia membayangkan pemuda-pemuda berpeci dan berseragam lusuh yang berlari di tengah asap mesiu, memegang senjata seadanya, mengganti nama dengan tangan gemetar tapi hati penuh tekad. Di pikirannya, adegan itu hidup. Suara tembakan bersahut di kejauhan. Bau besi dan arang bercampur dengan darah dan keringat. Namun di tengah semua itu, bendera merah putih berkibar di atas menara kecil stasiun. Seorang pemuda berteriak, "Mulai hari ini bukan Weltevreden. Ini stasiun Gambir, stasiun milik Indonesia." Rendra menutup matanya. Suara itu bergema di dalam kepalanya seperti gema massa yang tak mau padam. Tahun-tahun berikutnya, Gambir menjadi jantung perjalanan menuju kota-kota lain. Dari sini, para pejuang, pegawai, hingga keluarga yang baru saja kembali dari pengungsian meniti harapan baru. Di peron-peron Gambir, cerita-cerita kecil tentang perjuangan dan cinta berbaur dengan deru lokomotif. Namun, masa damai tidak berarti tanpa perubahan. Pada 1950-an, Indonesia mulai menata kembali sistem perkeretaapiannya. Nama Staatspoorwegen diganti menjadi Jawatan Kereta Api Republik Indonesia, DKARI, cikal bakal PT KAI sekarang. Di saat yang sama, stasiun Gambir mulai direnovasi sederhana, dindingnya dicat ulang, lambang kerajaan Belanda dihapus, diganti lambang Garuda. Rendra menatap ke langit-langit stasiun modern di atasnya. Bayangan masa lalu seolah masih tertinggal di antara tiang-tiang besi. Ia tahu, tempat ini pernah menjadi pusat denyut revolusi. Di bangku pojok peron, ia duduk dan menulis di jurnalnya. Dulu, rel ini mengangkut amunisi, kini mengangkut manusia yang mencari kehidupan. Tapi semangatnya sama, bergerak menuju masa depan. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma kopi dari kios kecil di pojok stasiun. Seorang pria tua dengan seragam KAI duduk di sebelahnya. Di dadanya tersemat lencana bertuliskan, S. Pradipta, Pensiunan Sinyalis. Rendra tertegun. Nama itu, nama ayahnya. Tapi tentu bukan dia, karena ayahnya sudah lama tiada. "Bapak dulu kerja di sini juga?" tanya Rendra dengan ragu. Pria itu tersenyum, matanya teduh. "Yah, sejak tahun 50-an. Waktu itu stasiun ini belum sebesar ini. Tapi dari dulu, Gambir selalu sibuk. Waktu revolusi, tempat ini bahkan dijaga ketat. Banyak yang mengira cuma tempat berangkat kereta, padahal dulu ini juga markas sementara para pejuang." Rendra menatap pria itu dengan rasa takjub. "Kalau boleh tahu, kenapa Bapak masih suka datang ke sini?" "Karena," lelaki tua itu menatap rel yang berkilat di bawah sinar matahari, "di rel ini, saya merasa waktu tidak pernah berhenti. Semua kenangan masih berjalan, meski keretanya sudah lama lewat." Kata-kata itu membuat Rendra terdiam lama. Ia merasa seperti menemukan gema dari masa kecilnya, suara ayahnya dulu, yang juga selalu berkata bahwa setiap rel menyimpan cerita. Sore itu, ketika kereta Argo Parahyangan melintas, Rendra berdiri di tepi peron. Ia tahu, perjalanan risetnya belum selesai. Masih ada bab berikut, tentang bagaimana modernisasi mengubah wajah Gambir, dan bagaimana sejarah perlahan tersisih di balik kaca dan beton. Namun satu hal sudah pasti, bagi Rendra, Gambir bukan sekadar bangunan, melainkan nadi yang berdetak seirama dengan sejarah bangsa. Langit mulai memerah di atas Monas, dan suara peluit terakhir hari itu menggema jauh. Rendra menutup jurnalnya, menatap ke arah rel yang panjang itu, dan berbisik. Indonesia lahir di banyak tempat, dan salah satunya adalah di sini, di antara rel dan asap stasiun Gambir. Modernisasi di atas kenangan. Rendra berdiri di depan pintu utama stasiun Gambir. Angin sore membawa aroma logam dan hujan yang menggantung di udara Jakarta. Bangunan kaca berwarna hijau zamrud itu memantulkan cahaya senja, sementara hiruk-pikuk penumpang menandai sibuknya ibu kota yang tak pernah tidur. Di depan matanya kini berdiri stasiun megah, modern, dingin, jauh berbeda dari foto hitam putih yang ia simpan di tasnya. Ia menghela napas pelan. Dulu, bangunan ini bernapas. Sekarang, ia berdetak seperti mesin. Langkahnya terhenti di dekat tiang besar yang menopang atap stasiun baru. Di titik ini, dulu berdiri bangunan lama berarsitektur Art Deco yang penuh ornamen, karya arsitek Belanda, yang telah dihancurkan pada tahun 1988 untuk memberi ruang bagi modernisasi.
Proyek itu disebut revitalisasi Gambir, bagian dari upaya besar pemerintah membangun wajah baru Jakarta menjelang era globalisasi. Namun, seperti banyak proyek modernisasi lain, di balik kemegahannya tersimpan kisah kehilangan. Rendra membuka catatan penelitian yang ia bawa. Di sana tertulis, tahun 1992, stasiun Gambir baru diresmikan oleh Presiden Soeharto. Seluruh arsitektur lama lenyap, digantikan struktur baja dan kaca. Fungsi stasiun pun berubah, tidak lagi melayani kereta lokal, hanya jarak jauh kelas bisnis dan eksekutif. Baginya, catatan itu seperti epitaf bagi sejarah yang dihapus. Ia membayangkan bagaimana ratusan warga Jakarta, terutama pedagang kecil dan penjual makanan, kehilangan ruang hidupnya. Tak ada lagi warung kopi di pojok peron. Tak ada lagi anak-anak yang berlari-lari sambil menatap lokomotif hitam raksasa. Semua kini steril, rapi, teratur, tapi juga sunyi dalam cara yang aneh. Dalam bayangannya, ia melihat kembali sosok ayahnya, berseragam KAI, duduk di pos sinyal tua di ujung rel, di masa ketika stasiun masih sederhana. Rendra, kata ayahnya dulu, stasiun itu bukan cuma tempat orang naik turun kereta. Ia rumah bagi banyak cerita. Kata-kata itu kini terasa seperti gema dari masa yang tak bisa kembali. Rendra melangkah ke ruang tunggu VIP. Di sekelilingnya, layar digital menampilkan jadwal keberangkatan. Suara wanita dari pengeras terdengar lembut dan netral. Kereta Argo Bromo Anggrek tujuan Surabaya segera berangkat dari jalur 1. Semuanya serba cepat, serba otomatis. Tapi di balik efisiensi itu, Rendra merasakan sesuatu yang hilang. Aroma batu basah dari dinding lama, suara kayu berderit, atau sapaan ramah penjaga karcis yang dulu mengenal nama penumpang. Ia kemudian menemui salah satu petugas senior, Pak Wito, pria berambut perak yang sudah bertugas sejak tahun 1970-an. Mereka duduk di ruang staf kecil di belakang peron, ditemani kopi hitam dan deru mesin pendingin udara. "Gimana rasanya waktu bangunan lama dibongkar, Pak?" tanya Rendra. Pak Wito tersenyum samar, matanya menatap jauh. "Campur aduk, Nak. Senang karena stasiun jadi lebih modern, tapi juga sedih. Waktu itu kami lihat sendiri alat berat datang menggusur bangunan tua. Dinding yang dulu penuh kenangan, roboh dalam sehari. Aku masih ingat bunyinya, seperti suara orang tua yang menghela napas terakhir." Rendra menunduk. "Jadi Bapak juga merasa kehilangan?" "Semua orang di sini kehilangan sesuatu, Nak. Tapi waktu itu, kami tak bisa menolak. Katanya, kalau mau maju, harus rela melupakan masa lalu." Kalimat itu menghantam batin Rendra. Ia menulis cepat di jurnalnya. Modernisasi tidak selalu berarti kemajuan. Kadang ia hanya nama lain dari pelupaan yang dirancang rapi. Malam mulai turun di luar stasiun. Lampu-lampu neon menyala, menerangi jalur rel yang berkilat. Dari lantai atas, Rendra memandangi pemandangan Jakarta yang padat, gedung-gedung menjulang, dan Monas yang berdiri tegak di kejauhan. Gambir kini tampak seperti simbol kota modern, efisien, bersih, dan cepat. Tapi di balik keindahan itu, Rendra merasakan keheningan yang ganjil, seolah masa lalu menatap dari balik kaca, tak diundang, tapi tak bisa diusir. Ia menutup matanya sejenak, membayangkan suara lokomotif uap dari masa kecilnya, bau solar, dan tawa ayahnya di peron. Semua terasa dekat namun jauh, seperti bayangan yang menolak sirna. Sebelum pulang, Rendra berjalan ke sudut stasiun yang sepi, bekas lokasi pos sinyal lama. Hanya tersisa lantai semen dan tembok baru yang dingin. Ia menunduk, menyentuh lantai, dan berbisik. "Aku ingat, Ayah. Aku ingat segalanya." Angin malam berhembus lembut, membawa aroma debu dan listrik. Di kejauhan, kereta terakhir malam itu mulai bergerak perlahan meninggalkan peron. Suara rodanya bergesekan di rel, menggema panjang, seperti melodi perpisahan. Rendra berdiri di sana, menatapnya pergi. Ia tahu, tak ada yang benar-benar hilang dari sejarah. Hanya tertimbun di bawah lapisan waktu, menunggu seseorang menggali kembali. Modernisasi boleh menghapus bangunan, tulis Rendra di jurnalnya. Tapi tak bisa menghapus kenangan. Di langit, lampu-lampu kota memantul di kaca stasiun yang luas. Rendra tahu, perjalanannya belum berakhir.
Masih ada bab terakhir yang menunggu, bukan tentang masa lalu yang hilang, tapi tentang bagaimana masa kini menjaga warisan yang tersisa. Malam itu, sebelum meninggalkan Gambir, ia berjanji dalam hati. Aku akan membuat dunia ingat bahwa di sini, di tengah Jakarta modern, ada rel waktu yang masih berdenyut. Dan langkahnya pun menjauh, menyisakan bayangan di lantai stasiun yang bersih, bayangan dari seorang anak kecil yang dulu memegang tangan ayahnya, di tempat yang kini hanya tersisa gema. Rel waktu yang tak pernah berhenti. Malam menutup Jakarta dengan cahaya lembut dari gedung-gedung tinggi. Dari lantai 2 stasiun Gambir, Rendra berdiri di balik kaca lebar, menatap ke arah rel yang memantulkan lampu kota. Setiap suara roda kereta yang melintas membawa gema masa lalu, seolah waktu sendiri berputar di antara lintasan besi itu. Sudah hampir 3 bulan ia menelusuri sejarah stasiun ini. Dari arsip kolonial di Museum Transportasi, kisah revolusi kemerdekaan, hingga cerita modernisasi yang menelan bangunan tua, semuanya kini berpadu menjadi satu benang merah. Tapi malam itu, di tengah hiruk-pikuk penumpang yang berkejaran dengan waktu, Rendra merasa ada sesuatu yang belum selesai. Ia membuka jurnal kulit lusuhnya. Di halaman terakhir, ia menulis, Gambir bukan hanya saksi sejarah. Ia adalah sejarah itu sendiri, yang hidup, bernafas, dan berubah seiring bangsa ini tumbuh. Suara pengeras terdengar lembut di udara. Kereta terakhir menuju Surabaya akan segera berangkat. Rendra menutup jurnalnya, lalu berjalan perlahan menuju peron. Di antara langkah-langkahnya, terlintas wajah ayahnya, sosok berseragam abu-abu, dengan senyum sederhana yang dulu selalu menunggunya pulang sekolah di stasiun ini. Ayah, bisiknya pelan, aku akhirnya mengerti kenapa kau begitu mencintai tempat ini. Di benaknya, kenangan masa kecil berputar seperti film tua, aroma oli, peluit panjang yang menggema, dan tangan ayahnya yang menggenggam bahunya setiap kali kereta lewat. Dulu ia tak paham mengapa ayahnya selalu berbicara tentang rel seperti tentang kehidupan. Tapi kini, setelah menelusuri sejarahnya, ia tahu, setiap rel adalah perjalanan yang tak pernah benar-benar berakhir. Langkahnya berhenti di ujung peron. Di sana, angin malam membawa bau logam dan debu yang khas. Rendra memejamkan mata, membiarkan semua suara masuk, deru lokomotif, langkah penumpang, desis pengereman, seolah seluruh masa lalu menari di sekitar dirinya. Ia membayangkan kembali semua bab yang telah ia temui. Kereta uap yang meluncur di bawah panji Belanda. Pemuda Republik yang mengganti nama Weltevreden menjadi Gambir. Pekerja tua yang menangis ketika bangunan Art Deco dihancurkan. Dan dirinya sendiri, seorang anak yang tumbuh bersama stasiun ini, kini kembali untuk menuliskan kisahnya. Rendra menatap dinding kaca stasiun. Refleksinya tampak di sana, namun di balik pantulan dirinya, ia melihat bayangan samar, serdadu kolonial, pemuda kemerdekaan, ayahnya yang duduk di pos sinyal. Semua berdiri diam, menatapnya. Seolah waktu menunggu ia menuliskan kalimat terakhir. Ia membuka jurnalnya kembali, dan menulis pelan. Waktu berjalan di atas rel seperti bangsa yang terus bergerak. Kadang cepat, kadang berhenti. Tapi yang membuatnya indah bukan tujuannya, melainkan setiap pemberhentian di tengah perjalanan. Tiba-tiba, sebuah suara kecil memecah lamunannya. Pak, maaf, ini tempat ayah saya dulu kerja juga, kata seorang anak laki-laki yang berdiri di dekatnya, mengenakan seragam sekolah dan memegang tiket kereta. Rendra tersenyum, menatap wajah polos itu, wajah yang entah kenapa mengingatkannya pada dirinya sendiri. Siapa nama ayahmu? Tanya Rendra. Pak Adi. Katanya dulu jadi petugas sinyal sebelum pensiun. Rendra tersenyum. Ayahmu pasti orang hebat. Anak itu mengangguk. Kata ayah, kereta itu kayak hidup. Harus terus jalan, tapi nggak boleh lupa stasiun tempat berangkatnya. Kalimat itu menghentak hati Rendra seperti gema masa lalu yang kembali hidup. Ia menatap anak itu pergi, lalu menulis kalimat terakhir dalam jurnalnya. Sejarah adalah kereta tanpa ujung. Kita semua hanya penumpang yang lewat, tapi tugas kita adalah memastikan relnya tetap terjaga. Lampu peron berkedip lembut. Kereta malam menuju Surabaya mulai bergerak perlahan, roda-rodanya beradu dengan rel menghasilkan irama yang ritmis, seperti detak jantung. Rendra berdiri di sana, menatapnya hingga lampu belakang kereta menghilang di tikungan.
Hening menyelimuti stasiun sesaat. Di udara, masih tersisa aroma besi dan hujan. Rendra menutup jurnalnya dan memasukkannya ke dalam tas. Dalam hati, ia tahu kisah ini belum berakhir, karena setiap hari, ratusan orang datang dan pergi, menambahkan bab baru dalam buku besar bernama Gambir. Sebelum melangkah keluar, ia menatap lagi stasiun itu dari kejauhan. Dari sinilah ia belajar bahwa sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tapi tentang bagaimana manusia terus berusaha mengingat di tengah perubahan. Ia tersenyum dan berbisik, "Ayah, rel waktumu masih berdenyut. Aku hanya menuliskannya kembali." Langit malam Jakarta berkilau di atas Menara Monas, sementara suara kereta dari arah selatan terdengar samar, tanda bahwa perjalanan tak pernah benar-benar berhenti. Rendra berjalan pergi, meninggalkan peron yang perlahan sepi. Di bawah kakinya, rel-rel besi masih bergetar halus, seolah bumi sendiri sedang bernafas. Dan di setiap hembusan angin malam yang lewat di antara dinding kaca stasiun, ada satu pesan yang tak lekang oleh waktu. Selama kereta masih berjalan, sejarah akan terus hidup. Gambir, rel waktu di jantung Jakarta. Dalam gemuruh kota yang tak pernah tidur, stasiun Gambir berdiri sebagai saksi bisu perjalanan bangsa. Dari era kolonial hingga zaman digital, ia tetap menjadi simpul waktu, tempat di mana masa lalu dan masa kini saling berpapasan di antara suara roda dan peluit kereta. Lewat mata Rendra, kita menyadari bahwa modernisasi bukanlah akhir dari sejarah, melainkan kelanjutan dari kenangan. Bahwa setiap rel yang terhampar bukan sekadar besi dan batu, tapi urat nadi yang menghubungkan jiwa kota dan manusia yang menghuninya. Dan di tengah hiruk-pikuk Jakarta, Gambir terus bernafas, bukan sekadar stasiun, tapi monumen hidup tentang perjalanan, perjuangan, dan cinta terhadap waktu. Selama kereta masih berjalan, sejarah akan terus hidup.